Terima kasih teman-teman, saudara-saudara yang ada di LA yang memberi kesempatan pada kami untuk boleh melayani pada malam di sana dan pagi di Indo ini. Berbicara tentang kehilangan, bentar, ya saya share screen dulu. Sudah bisa melihatnya ya dan mendengarkan suara saya? Ya. Hidup kita tidak terlepas daripada kehilangan demi kehilangan. Ada kehilangan yang diperlukan, kita harus meninggalkan kandungan ibu kita dan menjadi seorang bayi, kemudian kita harus meninggalkan masa bayi kita menjadi anak-anak, kemudian kita harus meninggalkan juga masa kanak-kanak kita menjadi seorang remaja, pemuda, kemudian sampai kita berusia lanjut. Bahkan kita harus kembali juga meninggalkan hidup kita yang di bumi ini untuk memiliki hidup yang kekal itu. Tetapi lebih daripada itu kita melihat kehilangan yang pertama terjadi adalah ketika Adam dan Hawa tidak mematuhi, memberontak terhadap Allah. Mereka kehilangan yang tersedia di Taman Eden, bahkan kehilangan relasi dengan Tuhan, relasi satu dengan yang lain menjadi hancur, kehilangan menjadi bagian dari kehidupan kita yang tidak terlepas dari kehidupan ini. Sehingga kepastian yang ada dalam hidup kita adalah kematian dan ketidakpastian setelah apa yang terjadi setelah kematian. Tetapi Alkitab memberikan jawaban itu dengan kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan, yang selalu ingin menyapa kita, yang tidak pernah berubah. Dia memberikan putranya satu-satunya untuk menyelamatkan dan memperdamaikan kita dengan Dia. Bahkan melalui Dia, kita juga melihat seorang man of sorrow yang menderita dan mengerti apa artinya penderitaan itu. Sebelum lebih lanjut, saya ingin membahas atau membaca dari Yesaya 61 ayat 1 sampai dengan ketiga. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepada kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Yang ketika kami merenungkan bagian ini, kita melihat atribut Allah yang sebagai seorang yang merawat orang yang remuk hati, untuk menghibur semua orang-orang yang berkabung. Artinya di balik ini ada janji Tuhan di tengah kehilangan, kedukaan kita, ada seorang yang merawat. Seorang yang merawat adalah seorang yang telaten. Istri saya profesinya seorang perawat. Saya juga pernah bekerja di rumah sakit sebagai pembantu perawat saat itu. Ya, hampir 11 bulan persisnya. Apa artinya merawat seorang yang dalam keadaan sakit perlu ketelatenan. Kita berbicara mengenai kehilangan demi kehilangan, berbagai macam kehilangan. Apakah itu kehilangan seseorang, kesehatan, pekerjaan, keguguran, persahabatan, perceraian, pensiun, trauma, binatang yang kita sayangi, dan lain sebagainya. So, loss-nya atau kehilangan ada bentuk banyak. Yang ada yang langsung seseorang yang kita cintai, yang kita mengalami kehilangan karena ia meninggal. Tapi ada hal-hal yang lain yang bisa menjadi ya kehilangan yang besar sekali yang kami alami. So, di dalam situasi setiap pengalaman kehilangan,
akan ada nampaknya berbeda-beda. Tapi untuk kita lebih fokus malam ini atau pagi ini mengenai kehilangan seseorang. Yang mengatasi kehilangan seseorang yang kita cintai merupakan salah satu tantangan terbesar dalam hidup ini. Bahkan di dalam social adjustment rating scale itu nomor 1 kehilangan orang. 100 poinnya dikatakan. Ya, stresnya paling tinggi. Gitu. High stress. Ya. Jadi cara seorang berduka seringkali kita juga dapat ditentukan oleh beberapa faktor, termasuk budaya, pola asuh, iman kita sangat menentukan di sini, relasi kita dengan Tuhan seperti apa, usia kita tentunya, kepribadian, ada seorang yang lebih orang thinking type, ada yang the feeling type, mungkin bisa berbeda, dan jenis kelamin juga menentukan. So mungkin ada satu pasangan yang kehilangan seorang anak, dan mungkin suami berduka dengan cara yang berbeda daripada dengan istrinya. Dan kadang-kadang itu malah sesuatu yang sangat sulit untuk pasangannya. Karena mereka berbeda. Dan walaupun mereka satu pasangan, mereka mungkin dalam perawatan anak atau apa, mereka bersatu. Waktu anak tidak ada lagi, kita sepertinya ada satu keperbedaan yang mereka alami yang seperti memisahkan atau mereka sendiri-sendiri di dalam pengalaman kedukaan tadi. Dan kami akan membahas lebih banyak sedikit mengenai hal itu. Ya, menarik perbedaan antara pria dan wanita. Kalau kita sebelumnya memang sebagai pasangan secara emosional juga nggak connect, lebih sulit, lebih sulit lagi untuk menghadapi situasi yang begitu stressful sekali tentunya. Ya. So, kedukaan dalam penderitaan emosional yang saudara alami ketika kehilangan seseorang, ada sesuatu yang ada orang yang dekat dengan saudara, artinya penderitaan emosional. Dan yang berikutnya ada responnya, berduka respon terhadap kehilangan tadi. Itu sangat wajar dan sehat juga. Di dalam gereja masing-masing mungkin itu ditangani dengan cara yang berbeda-beda juga sih. Ada lebih mengizinkan untuk ekspresi dari kedukaan, ada yang lebih sepertinya tidak diizinkan malahan untuk kita mengekspresikan penderitaan, karena itu satu penderitaan benar-benaran. Dibedakan dalam bahasa Inggris antara grief dan mourning. Walaupun kita melihat di sini kadang-kadang digunakan bergantian berduka dan berkabung, itu mewakili bagian kehilangan yang berbeda sebetulnya. Berduka dan berkabung adalah istilah yang menggambarkan perasaan satu sisi dan sisi lain perilaku. Setelah kehilangan itu sikap kita seperti apa. Kalau kita melihat di sini berduka adalah berupa pikiran dan perasaan yang dialami setelah kehilangan. Tetapi kalau kita melihat berkabung mencakup ekspresi yang lahiriah atau tanda-tanda berduka tadi, gitu ya. Nah, jadi kalau orang tidak mengekspresikan dengan tangisan, dengan air mata, belum berarti dia tidak berduka atau berkabung di dalam jiwa dan batinnya. Penting sekali, sudah tidak memaksakan seseorang harus kamu ekspresikan dengan mungkin perilaku tadi. Ya, atau sebaliknya tidak mengizinkannya. Tergantung kebudayaan yang kita ya. So kita akan nanti di kemudian akan lebih banyak hanya pakai kata kedukaan daripada membedakan berkabung. Ya, kami banyak mengambil dari buku Journey Through Grief dari Dr. Carol Peters Tanksley. Mungkin sangat baik sekali kalau sudah bisa membeli buku ini karena ada workbook-nya juga untuk kita bisa untuk bisa memfollow up dengan apa yang mungkin kita bicarakan pada siang, pada pagi dan malam ini. Ini gambaran kedukaan bisa dipahami sebagai satu perjalanan, menurut saya sangat menolong, karena ini bukan menggambarkan seperti satu situasi, tapi satu perjalanan yang kita harus lakukan dan melewati seperti lembah gelap yang mungkin terasa sekali dengan dalam perjalanan melalui lembah yang gelap tadi, sepertinya nggak ada peta.
kita nggak tahu harus kemana, seperti apa, ada rasa asing di dalamnya dan sangat lost. Untuk itu perlu kita mengambil satu langkah demi langkah kecil. Tadi menarik sekali ketika saya menyanyikan Mazmur 23, selain kelambatan dari tadi, begitu kita nggak sabaran gitu, tapi Pak saya menyanyi dengan tenang, satu kata demi kata, kita udah nggak sabaran, kita pengen lebih cepat begitu. Itu yang saya bayangkan juga dalam journey through grief tadi, yang membutuhkan proses, membutuhkan pekerjaan, membutuhkan work di situ. Pemulihan dari luka-luka kehilangan dan kedukaan itu mungkin. Kadang-kadang kalau kita baru masuk atau mengalami, sepertinya tidak memungkinkan luka dan kesakitan yang kita rasakan bisa hilang atau bisa membaik. Tapi bisa memungkinkan, tetapi tidak secara otomatis. Ya, oleh sebab itu kedukaan adalah proses yang aktif. Kadang seorang mengatakan grief work ya. Ya, seperti satu usaha dari bagian kita yang kita juga perlu lakukan. Artinya kita tidak lepas dari harus melewati lembah itu. Dan artinya bagaimana kita melewati lembah tadi, mungkin itu yang kita ingin bicarakan bersama-sama pada pagi dan malam hari ini. Saya harap sudah bisa mengambil hikmahnya, dan mungkin saya tidak tahu ketika kami mempersiapkan berdoa juga dalam situasi apa saudara berada saat ini, yang mungkin di tengah-tengah kedukaan atau sudah melewati kedukaan, atau tidak terlepas kita sekali kelak juga harus menghadapi kedukaan itu. Oleh sebab itu saya rindu melalui sharing malam hari ini atau pagi ini untuk bisa kita belajar sesuatu di sini. Ya, saya rindu sekali kalau kita bisa kumpul bersama, nanti bisa sharingkan mungkin pengalaman-pengalaman tadi juga yang bisa saling menguatkan atau menolong. Tapi kayaknya seperti ini kurang memungkinkan. Tapi paling sedikit untuk membawa sesuatu yang mungkin nanti bisa diproses juga di dalam kelompok kecil atau bagaimana, untuk tidak harus merasakan saya sendirian di dalam pengalaman. Atau dengan bisa sharingkan pengalaman, itu juga bagian dari pemulihan. Ya, kita berbicara antara individual untuk sendiri memproses kedukaan tadi, tapi juga secara komunal. Inilah tugas gereja, sebetulnya bisa merupakan tempat di mana kita juga boleh bersama-sama berduka, meratap di hadapan Tuhan. Ya, proses menerima kehilangan salah satunya yang Mungkin pertama sangat sulit itu menerima kehilangannya tadi itu. Seperti tidak mungkin, nggak mungkin ini terjadi. Sepertinya nggak real, nggak nyata gitu. Kehilangan orang tidak ada lagi di samping kita. So proses menerima kehilangan tadi itu satu proses yang kita juga bisa maju mundur. Itu satu waktu ya memang begitu. Waktu yang lain sepertinya nggak mungkin. Mungkin orangnya tadi harus buka pintu masuk ke rumah kami lagi atau seperti itu. So itu proses untuk menerima kehilangan orang yang kita cintai. kita menerima emosi-emosi saudara. Kadang-kadang betul-betul pertama kali mungkin bisa shock kita atau numbness, memang tidak merasakan apa-apa, atau disbelief, kita nggak yakin kenapa bisa terjadi seperti itu gitu ya. Kita nanti akan bicarakan lebih dalam mengenai emosi juga sih. Dan untuk belajar, ini satu poin yang kadang-kadang diabaikan. Belajar memperhatikan keadaan diri sendiri. Kebutuhan-kebutuhan yang muncul yang sebelumnya nggak ada. Kok tahu-tahu saya seperti ini atau seperti itu. Belajar untuk merasakan, oke, saya perlu menyendiri atau saya bisa cerita, saya harus bisa tidur atau saya nggak bisa tidur. Apa yang saya harus lakukan? Untuk apa yang dirasakan, saya mau dekat dengan orang itu, tapi saya sulit untuk dekat dengan orang lain. Macam-macam. Untuk memperhatikan apa yang saya butuhkan, juga kedekatan saya dengan Tuhan. Ya, bagaimana kita menemukan cara dengan melibatkan Tuhan dalam perjalanan kita. Mungkin secara praktis kita lebih berbicara lebih jauh akan hal itu. Sudah tidak perlu untuk menetap di lembah tadi, tetapi juga tidak bisa mengabaikannya.
Makanya orang bisa katakan move on, tapi move through mungkin. Kita lewati tadi, siap melewati langkah demi langkah tadi yang setiap orang bisa memproses berbeda, tetapi tidak bisa kita memaksakan dan melupakan dan merepress akan situasi tadi. Ada orang yang sepertinya tidak berani untuk melewati lembah tadi dan menuju untuk masuk hidup kembali. Dan mereka seperti menetap, take up residence, seperti menetapnya di lembah kedukaan. Dan itu memang perlu untuk kami bisa bantu orang tersebut karena itu tidak sehat. Belum dapat pertolongan mungkin dari luar. Ya. Sudah, mungkin satu hal yang kita perlu di sini juga ingat, yang kita sering kali tidak sadari adalah relasi kita di dalam dengan Tuhan dalam perjalanan ini. Karena kita melihat tidak sedikit di antara kita ini kebanyakan memiliki keyakinan bahwa iman kepada Tuhan Yesus harus mencegah atau dengan cepat menghilangkan rasa sakit atau kedukaan tadi. Memang. Dan ini mempengaruhi sekali tentunya, kita ingin nggak sabaran lagi, atau kita akan punya Yesus, Tuhan yang menghibur, Tuhan yang menguatkan kita, sehingga kita tidak mau merasa kesakitan tadi. Kalau di Indonesia ini kita ada malam penghiburannya, kalau ada orang meninggal. Paling ya biasanya kurang lebih 3 hari atau 3 malam bisa dibilang. Saya nggak tahu di Amerika seperti apa. Tapi di sini ya ada ini. So, kalau kita ikut malam penghiburan, suasana yang diciptakan melalui pembagian firman Tuhan bermacam-macam. Ada yang bilang ya kita nggak harus sedih. Kita tahu orangnya di mana dan sebagainya. Ada orang yang malah izinkan anggota keluarga sharingkan pengalaman mereka, dan ada air mata yang boleh mengalir dan normal adanya, di mana kami juga merasa ada satu kepersatuan di dalam kedukaan tadi itu. So ya variasi di sini cukup besar. Ya, tergantung siapa juga yang meninggal, yang muda atau sudah cukup lama menderita, yang usia lanjut. Tentu itu mempengaruhi. Ya, seorang ibu yang kehilangan. Ya, oke. Tapi kita melihat juga hal yang lain yang seringkali kebanyakan kita berpendapat jika seorang benar-benar percaya, kedukaan tidak akan menjadi perjalanan yang sulit. Dan luka kehilangan secara ajaib tidak lagi menyakitkan. Menurut saya ini satu hal yang ya di dalam mungkin pemikiran teologis kita, keyakinan kita akan Tuhan yang perlu mendapatkan koreksi di dalam hal ini. Ya, kalau kita bicara mengenai Allah, kesakitan dan pengharapan, yaitu iman seorang percaya tidak menghilangkan kesakitan kedukaan kita. Tetap mengalami. Ya. Tapi iman memberi kita sesuatu untuk menyertai rasa sakit, dan itu pengharapan. Itu pengharapan yang kami ada di dalam Tuhan. Dan iya, ayat yang dari Roma 15 ayat 13 ini yang memberikan kepada kami satu kekuatan ketika kami mempersiapkan akan hal ini. Bukan hanya ini memang tempel di samping saya ada lemari, dan firman Tuhan ini saya tempelkan di sini karena bagi saya begitu penting di dalam berbagai situasinya, apalagi di dalam lembah kedukaan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera. Ini sukacita bukan karena happy, tapi karena kita tahu kita tidak sendirian. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, bukan kekuatan kita, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Karena itu kami sangat membutuh untuk perjalanan ini dilakukan bersama dengan Tuhan. Ya, kata berlimpah-limpah di dalam bahasa Yunani menarik sekali di sini, seperti air yang meluap ke tepinya. Jadi melampaui daripada batasan sungai itu. Artinya Tuhan sanggup memberikan penghiburan dan kekuatan melampaui daripada apa yang bisa saya nantikan atau harapkan dari Tuhan. Ya, sudah dalam pain atau loneliness dan Tuhan Yesus kita lihat di sini, rasa sakit kedukaan sudah mungkin di mana sudah mengalami kesepian yang paling dalam. Yang kami baru tadi juga membahas ini, kami bisa seperti merasa kita sendirian karena
nggak ada seseorang yang bisa persis masuk di mana saya berada. Rasa kesendirian bisa muncul seperti sesuatu yang aku di tempat ini yang pengalaman yang begitu menyakitkan atau malah menakutkan, menyedihkan. Aku sendirian, tetapi Tuhan Yesus bisa masuk ke tempat itu. Karena dia tinggal di dalam diri kita kalau kita menerima Tuhan sebagai juru selamat kita. Dia ada bersama dengan kita, satu kebersamaan yang tidak mungkin orang lain bisa, tapi dia bisa. Dan ia mau beserta dengan saudara. Ya, iman kita bisa tergoncang saat itu dan betul-betul oleh kematian seorang yang kita kasihi, kita memiliki banyak pertanyaan yang mendalam, bergumul dengan Allah, sudah mungkin merasa marah kepada Tuhan, dan itu kita lihat ungkapan-ungkapan seperti itu pun di dalam ratapan atau sepertiga dari Mazmur mengungkapkan why. Tidak ada yang membuat Allah sebetulnya kaget atau mengurangi kasihnya terhadap kita ketika kita mengungkapkan segala pertanyaan-pertanyaan ini. Ya. Nah, ini pengalaman yang saya teringat Roma 8, di mana dibilang tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Tuhan Yesus. Kasihnya tetap mengelilingi kita. Kasih Allah yang berpegang tangan kita tidak berubah. Dia tetap sama di dalam situasi apapun, dia menyertai kita dan kasihnya tetap sama. Karena itu ya Tuhan sangat tahu situasi di dalam dunia ini seperti apa. Ya, penting dalam momen ini kita tetap ingin beserta. Ya, Allah ingin beserta dengan kita, tetapi juga Ia ingin kita mengundang Dia di dalam kesepian dan kesakitan kita. Ya. Dan kadang-kadang itu kesulitan kita karena kita sulit menerima realitas kehilangan orang tertentu. Apalagi kalau mendadak, apalagi kalau usia menurut kita masih belum, mereka belum di dalam usia yang kita wajarlah untuk kita harus pamit dari dunia ini untuk ketemu sama Tuhan, tapi ketidakrelaan untuk melepaskan orang itu bisa jadi satu pergumulan kita bersama dengan Tuhan. Dan tapi ini Tuhan juga bilang, saya berdiri di depan pintu, saya ngetok. Kalau kamu buka pintu, aku akan masuk. Dia tidak menoprak pintu, dia akan minta izin, boleh saya masuk. Undanglah Tuhan di dalam kesakitan, dalam kebingungan. Ya, oleh sebab itu apa yang kita yakini tentang Tuhan akan mempengaruhi pengalaman dalam kita memproses kedukaan ini. Kita sudah bisa memulai perjalanan kedukaan dari keyakinan saudara sebetulnya sampai saat ini seperti apa pengenalan saudara akan Tuhan. Hanya sekedar doktrinal, pengetahuan, secara ritual religius, ataukah sudah memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan, yang melekat dengan Tuhan, akan mempengaruhi proses saudara memproses kedukaan ini. Kita ingat Allah selalu siap untuk kita boleh memulai sesuatu yang baru berelasi dengan Dia dalam situasi apapun. Ya. Karena itu relasi bersama Tuhan itu akan melakukan menjadi satu impact yang nyata. Hanya pengetahuan nggak akan. Tapi relasi akan menjadi, it's going to make the difference. The relationship that you have with God. Menarik sekali dalam pastoral teologi orang berbicara mengenai teologi profes teologi yang saya akui dengan pengakuan iman rasuli, dengan doktrin kita, tapi ada disebut operational theology. Teologi kita yang berfungsi di dalam kehidupan keseharian. Berapa jauh kita melibatkan Tuhan di dalam keputusan yang kita ambil, dalam kita bersukacita, mensyukuri Tuhan, tetapi pada saat duka cita juga kita dapat datang kepada Dia. Oleh sebab itu mulailah berbicara kepada Tuhan juga pada pagi atau malam hari ini bagi setiap saudara di sini. Saya rindukan kita di hadapan Allah boleh mengizinkan semua perasaan yang muncul, kedukaan, kebingungan, kesakitan, keletihan, kemarahan kita. Allah melalui Roh Kudus-Nya rindu kembali menyapa kita. Roh yang memberikan penghiburan itu. Ini salah satu catatan
di dalam perjalanan lembah kedukaan sangat menolong kalau saudara mulai kalau ya kapan aja sebetulnya bisa untuk menjurnal, untuk mencatat setiap hari atau kapan aja untuk mencatat pengalaman yang mungkin menyakitkan, pikiran-pikiran apa saja kita catat dan juga doa kita mungkin kepada Tuhan, harapan kita, kekecewaan kita apa saja untuk di dalam perjalanan kita, catatan kita seperti mengikuti untuk kita apa yang kita simpan di dalam hati itu sepertinya kadang-kadang kita nggak terlalu bisa menata. Kalau kita coba untuk menulisnya, seperti ada sedikit, ya kita menata sedikit-sedikit dan ekspresi tadi, mungkin kita nggak bisa mengatakan kepada seseorang, tapi di atas kertas saya bisa mengungkapkannya. Dan itu sangat-sangat menolong dan Tuhan juga melihat apa yang kita ungkapkan dengan cara seperti ini. Artinya saya sangat anjurkan untuk belikan satu jurnal, satu buku atau apa, di mana saudara catat kapan pagi, sore, siang, malam. Kalau ada yang ingin diungkapkan kepada Tuhan atau hal yang pengalaman yang baik atau yang sulit. Tapi dengan seperti ini, saudara juga bisa mengikuti perkembangan yang di mana saudara bisa melihat, oh saya 2 minggu, 1 bulan yang lalu saya masih di titik ini, sekarang saya sudah berlangkah, saya sekarang di sini. Atau, oh ya saya mundur lagi, tapi saya lihat Tuhan lebih nyata di dalam hidup saya misalnya. Bagi saya, Mazmur merupakan seperti Calvin mengatakan adalah anatomi dari jiwa kita. Kesulitan kita untuk memberi nama perasaan kita, kalau bagi seorang yang sulit juga menulis, bisa membaca melalui ratapan atau Mazmur. Kalau sudah membaca 5 pasal ratapan, beberapa hari terakhir ini saya membaca, tidak ada satu perkataan pun dari Tuhan, tetapi kata kita, complaining kita kepada Tuhan, crying out to the Lord, betul-betul mengungkapkan isi hati kita yang sesungguhnya. Saya ingin 1-2 menit mungkin mengambil waktu sejenak di dalam renungan ini untuk sudah merefleksikan. Di sini, the Lord is near to the brokenhearted and save the crushed in the spirit. Tuhan begitu dekat dengan kita, dengan apabila orang yang benar berseru-seru, maka Tuhan mendengarnya. Di sini dikatakan. Tuhan begitu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia yang menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Itu hati Allah Bapa kita. Dia mau dekat dengan kita, dia mau merawat hati kami, dia juga mau menyelamatkan dari lembah tadi untuk kami bisa maju sampai masuk ke dalam terang kembali. Mungkin sejenak saya ingin mengambil waktu dengan saudara untuk datang kepada Tuhan. Saya tidak tahu situasi apa yang saudara hadapi sesaat ini. Ia yang mengenal hati kita, yang mengenal pikiran kita, perasaan kita, mungkin impian yang ada dalam diri kita. Saya rindu sudah boleh membawanya itu kepada Tuhan. Apapun yang terjadi pada malam hari ini atau yang telah terjadi di dalam hidup saudara. Katakan itu kepada Tuhan. Sudah boleh datang kepada Allah yang merawat hati saudara. Kami bersyukur Bapa, Engkau hadir di dalam ruangan Zoom ini. Engkau hadir dalam setiap ruangan di mana anak-anak-Mu berada saat ini. Engkau yang mengenal hati kami. Engkau yang mengenal segala perasaan, pikiran kami, juga sebelum kami mengungkapkannya. Tuhan tuntun ketika mungkin seorang di antara beberapa saudara kami yang sedang di dalam lembah kekelaman. Lembah kekhawatiran, ketakutan, kematian.
Kami rindu ya Tuhan, gadamu dan tongkatmu boleh menjaga, melindungi, menuntun kami. Memberikan penghiburan itu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Amin. Sudah dalam kita meresponi kedukaan ini yang kita tadi katakan merupakan proses yang unik bagi setiap orang yang tidak bisa kita samakan untuk seluruhnya. Artinya kalau seseorang menceritakan pengalaman kedukaannya, untuk kita baiknya mendengar, bukan mengoreksi dan bukan ceritakan yang pengalaman kita sendiri, tapi untuk mendengar proses yang unik yang saudara itu mengalami. Menarik sekali Rick Warren pernah berkata ketika dia mau kehilangan Matthew, putranya itu, dari kelompok kecilnya datang kepada dia, hanya show up and shut up, dia katakan. Yang menolong bagi dia adalah ketika orang datang dan berdiam bersama dengan dia, itu momen yang sangat powerful sekali. Kadang-kadang kita bingung apa yang harus kita katakan ya kepada orang seperti itu. Kehadiran kita. Ternyata pemulihan di dalam counseling maupun dalam pendampingan pastoral adalah relasi. Relasi yang connect tidak selalu dengan kata-kata, tetapi kehadiran, sentuhan kita, rangkulan kadang-kadang itu sangat menolong pada momen seseorang merasa kehilangan. Sudah reaksi fisik kita terhadap kehilangan? Ya, memang responnya salah satu ada efek yang di dalam badan kita yang kita rasakan karena hormon stresnya yang begitu tinggi. Itu salah satu kesulitan tidur. Dan itu bisa berjalan cukup lama atau hanya singkat, tapi kesulitan tidur atau bangun tengah malam nggak bisa tidur lagi. Pikiran ya ada kewalahan untuk memproses semua, betul-betul overwhelmed, dan itu normal adanya, normal untuk waktu tertentu, itu sangat normal. So untuk kita tahu itu satu respons badan kita terhadap kedukaan. Ya, reaksi emosional atau mental terhadap kehilangan juga kita perlu perhatikan di sini. Sulit untuk dikendalikan dan disebutkan tadi, bisa berubah dalam seketika. Roller coaster tadi, dari shock yang bisa terjadi tadi. Dan seterusnya juga itu saya bisa satu waktu dan tahu-tahu saya teringat mengenai orang yang meninggal dan saya sedih lagi, dan sepertinya itu bisa berubah dengan cepat. Dan itu bisa membingungkan karena bagi kita itu sesuatu yang baru, ya sesuatu yang asing. Tapi tetap itu normal, itu normal. Dan kalau kami melihat semua ini respons terhadap kedukaan untuk orang yang tidak mengalaminya, tapi untuk menemani orang lain, tolong ingatkan untuk tidak mengoreksi orang, tapi untuk mendengar, untuk ada bersama dengan mereka, dan untuk bagaimana minta kepada Tuhan hikmat, bagaimana saya bisa mendukung. Reaksi emosional juga dipengaruhi oleh kepribadian saudara. Orang di dalam grief membedakan antara ada task-oriented griever, seorang yang berorientasi kepada tugas, pekerjaan yang harus dilakukan. Jadi pada saat kebingungan tadi, mungkin dia perlu ngurus surat kemari, surat ke sana. Dia tidak ada kesempatan, dia berfokus kepada apa yang harus dikerjakan. Tetapi juga ada yang secara emotional griever atau intuitive griever, yang grief setelah perasaannya diekspresikan langsung pada saat itu. Sudah perlu melihat perbedaan tadi supaya sudah tidak menyamakan semuanya harus seperti itu. Tapi dua-duanya kita harapkan untuk bisa memprosesnya tadi dengan apakah secara emosional juga secara pemikiran yang ada. Sudah kita reaksi emosional mental terhadap kehilangan, orang yang berduka bisa mengalami berbagai macam emosi. Nah, ini hanya satu list
yang saudara mungkin bisa lihat, oh ya saya pernah mengalami, oh ya. Artinya ini semua normal adanya, kesedihan, keletihan, kekhawatiran, ketakutan, kesepian, bisa panik, kemarahan, kelegaan, rasa bersalah, Mhm. Mhm. keputusasaan, Mhm. kebingungan yang begitu dalam, penyesalan yang bisa menghantui, kecemasan, malah sampai ke depresi, atau nggak ada rasa apapun. Sepertinya semua mati rasa gitu. Mhm. Dan untuk jangka waktu tertentu, semua ini masih termasuk normal. Dan itu bisa terjadi. Tidak ada emosi yang benar atau salah. Dan itu pentingnya untuk kita ingatkan. Stres yang tinggi dalam keadaan berduka mengaruhi secara biologis kemampuan untuk berpikir. Saudara mungkin mengalaminya. Mungkin saudara lupa hal-hal tertentu, malah nggak ingat-ingat itu. Melakukan sesuatu yang, mengapa saya lakukan ini? Nggak benar. Yang biasanya nggak terjadi. Tidak bisa berkonsentrasi. Sulit ambil keputusan. Atau melakukan tugas yang dulu saya bisa lakukan tanpa banyak pikir. Sekarang kok tahu-tahu semua terhambat atau melambat. Saudara lupa atau sulit menerima bahwa orang yang saudara kasih tidak ada lagi. So kita ya pikir pasti dia harus pulang sekarang. Biasanya kita telepon jam segini. Oh saya harus telepon. Oh enggak, orangnya enggak ada lagi sih. Tapi sudah angkat telepon, sudah mau telepon, atau sudah menanti, itu semua karena tadi stres yang begitu tinggi, dan kita belum menyesuaikan dengan situasi yang baru yang kita alami sekarang. Jadi sudah jangan anggap enteng untuk reaksi emosional dan mental ini terhadap kehilangan. Jika sudah berduka harus bisa mengantisipasi bahwa pemikiran dan perasaan berfungsi lebih lambat daripada biasanya. Dari contoh yang kamu katakan tadi, saya ingat seorang ibu yang sedang memproses kehilangan anaknya beberapa bulan, dilahirkan setelah 4 bulan dia meninggal. Dia mengatakan kepada putrinya yang usia 6 tahun untuk makan, tapi sebetulnya dia disuruh mandi. Atau anaknya jadi kebingungan, suruh makan atau suruh mandi. Gitu ya. Padahal dalam konteks begitu mental yang betul-betul pikiran yang terganggu sedemikian rupa. Dan Ya. untuk orang yang mendampingi orang yang berduka, Jadi itu sangat sangat penting untuk kita tahu, bukan menegur atau gimana, tapi untuk tahu ini waktu mungkin di mana pertolongan yang sangat penting untuk kita bisa masuk supaya overload yang dikurangi dari tugas-tugas yang mungkin harus lakukan. ya penting sih kita mengurangi tanggung jawab apapun yang memungkinkan. Contohnya kita yang proaktif di dalam pelayanan pastoral penting bisa bertanya apa yang bisa saya bantu, atau kita datang memberikan makanan, atau sudah juga jangan bertanya dengan bagaimana keadaan kamu saat ini atau keadaanmu. Terlalu besar pertanyaan ini. Mungkin yang So, hanya sesaat ini oke iya. atau tidak oke, sebentar lagi tidak oke. Mhm. Begitu. Mungkin saya ingat ada tergantung situasinya, tapi mungkin ada di mana kami bisa menemani orang yang harus pergi ke kantor-kantor untuk mengurus surat-surat untuk dia. Saya bisa tawarkan, apakah saya bisa antar kamu, saya bisa menemani kamu, kamu harus ini lakukan ini. Mungkin itu sudah daripada saya harus sendirian. Ada seseorang yang menemani Mhm, saya. mhm. Hal-hal seperti ini yang praktis, yang tapi jangan bilang, "Nanti beritahu saya aja kalau kamu butuh." Nggak akan. Nggak akan. Karena, untuk minta kepada orang itu mungkin sudah terlalu banyak. So, di dalam hal ini untuk kita, datang, boleh saya datang? What can I help you now? Apakah saya bisa bantu bersihkan atau, melakukan sesuatu yang praktis yang, orang lain akan, Ya,
Tapi sebaliknya juga tidak kita patronizing, katakan aku kerjakan semua untuk kamu dan itu Taking over. taking over, Itu bukan itu juga, tidak menolong. tapi menemani. Dan Walking alongside, ya. betul. Nah, penting juga dalam momen ini kalau ada keputusan yang bisa ditunda, tundalah terlebih dahulu. Apalagi yang keputusan besar. Karena secara mental nggak mampu untuk betul-betul mempertimbangkan dengan baik. Betul. Iya. Juga izinkan pemulihan pikiran dan perasaan yang diutamakan. Jangan kita juga merepress akan hal itu, berikan waktu. Kembali waktu di sini menjadi faktor kesabaran juga dalam ya, ini satu perjalanan. Ingatlah, ini satu perjalanan. Journey. A journey. Dan karena itu perlu untuk kita sedikit-sedikit bisa kita maju. Nah, hal yang lain kedukaan dan relasi. Kita perlu di sini melihatnya juga. Banyak hal tentang hubungan saudara akan berubah sebagai akibat dari kematian orang yang sudah cintai. Kalau sudah peran saudara ketika sudah lebih mungkin suami saudara mendapat pengakuan, saudara ikut suami ketika suami tidak ada lagi. Mungkin orang di sekitar saudara juga akan bisa menjauh atau tidak langsung memberikan penghargaan, pengakuan yang kita perlukan. Ya, tapi relasi sendiri, tahu-tahu sebelumnya kita pasangan. Kok tahu-tahu saya mungkin duda atau janda, dan ini status baru. Sepertinya bagaimana, dan orang lain merasa ini ada kedukaan, mereka mungkin mengikuti sekian, tapi nanti mereka kembali kepada hidup mereka yang normal. Tapi saya tetap masih ada di dalam lembah tadi. Dan itu seperti menciptakan jarak di antara saya dengan mereka. So, penting di sini dengan siapa kita berhubungan. Ada orang yang menghibur, memberikan penghiburan, menolong kita. Tapi ada orang juga yang menyakitkan walaupun mereka bermaksud baik. Dengan kata-kata. Dengan kata-kata. Perlu sudah juga memilih mungkin mana yang menolong atau tidak menolong. Menurut saya ini penting sih. Ini penting yang kalau ada seseorang yang saudara percayai untuk mendekati orang itu, untuk mungkin lebih mudah untuk meminta pertolongan atau bilang kamu bisa datang atau kami bisa melakukan sesuatu bersama. So kedukaan itu orang di sekitar kita tidak sedalam kedukaan saudara. Dan itu bisa membuat saudara merasa sendiri dalam kedukaan tadi. Itu mungkin sesuatu yang hanya saudara merasakan, bukan orang lain. Dan itu pun malah memperdalam rasa aku sendirianlah. Mungkin saya selipkan di sini pentingnya juga persahabatan. Kalau sudah memiliki, terutama kita pria jarang punya sahabat, punya kolega, mungkin kita punya rekan kerja, tetapi sahabat di mana saya bisa terbuka. Juga pada saat 2 tahun terakhir ini saya mikir, jika terjadi dengan istri saya atau saya, kira-kira siapa yang pertama orang yang saya akan hubungi, yang saya tahu saya boleh apa adanya. Saya mulai memikirkan orang yang paling dekat dengan siapa, sahabat saya seperti, artinya ambil waktu untuk bisa bersahabat, saudara. Penting di dalam support yang kita butuhkan pada momen-momen seperti ini. Mungkin hubungan dengan teman atau anggota keluarga menjadi canggung karena mereka tidak yakin bagaimana mereka harus bersikap terhadap saudara. Sudah bukan saja dan karena sudah tidak punya teman atau sahabat, tapi mereka dengan melihat keadaan saudara, dia tidak tahu mau diapain gitu dengan situasi, harus menolong apa yang harus dikatakan gitu. Karena reaksi kita mungkin juga berbeda dengan sebelumnya. Oleh sebab itu mungkin yang tadi datang berkunjung untuk bisa hadir dengan orang tersebut, mendengar kembali dan mendengar siap untuk hadir. Sudah, kedukaan dalam relasi-relasi ini juga penting kita untuk cermati. Di beberapa keluarga kematian seseorang bisa menimbulkan banyak drama dan trauma. Itu perasaan terluka, pertengkaran, mengenai warisan, rahasia keluarga terbongkar. Hubungan ini sangat berpengaruh sekali dalam sudah memproses kedukaannya. Artinya justru kehilangan seseorang bisa menambah dengan krisis yang ada di dalam keluarga. Dan itu sangat mempersulit. Kedukaan dalam relasi juga di keluarga yang lain, kematian seseorang menjadi kesempatan sebaliknya untuk nyambung,
untuk bisa terjadi pemulihan atau relasi. Sudah lihat di momen seperti ini pun Tuhan bisa pakai untuk memulihkan mungkin relasi-relasi yang retak sampai saat ini, yang jauh satu dengan yang lain. Yang anggota keluarga bisa bersatu untuk saling mendukung dalam masa yang menyakitkan ini. Ya. Kedukaan dan relasi kembali dengan Allah. Di awal kita berbicara sebetulnya kehilangan-kehilangan yang kita alami dalam hidup ini diawali dengan kehilangan koneksi relasi kita dengan Tuhan. Jadi relasi dengan Allah bisa merasa tergoncang melalui kedukaan ditambah lagi. Tetapi juga sebelumnya bagaimana relasi saudara atau sampai saat ini relasi saudara seperti apa akan menentukan proses saudara juga mau proses di dalam masa-masa yang sulit dalam kedukaan ini. Bagi saya yang sangat menolong Alkitab, tentunya selain ratapan-ratapan, narasi-narasi dalam Alkitab, yaitu orang-orang yang juga sudah melewati kedukaan, kesulitan tadi. Kalau kita membaca tadi Mazmur 23 dengan pujian tadi, dikatakan di tengah lembah kekelaman, kematian di situ istilah yang sebenarnya dipakai dalam bahasa Ibrani. Gada dan tongkatnya menghibur kita. Dengan kata lain, kita bisa berduka, berkabung, tetapi sekaligus kita bisa hidup. You can grieve and live it at the same time. Dan itu yang menolong bagi saya narasi-narasi dalam Alkitab, ratapan-ratapan di dalam Alkitab, juga sepertiga dari Mazmur, lebih banyak sebetulnya berbicara mengenai ratapan, teriak kepada Allah, mencurahkan hati kita kepada Tuhan, mengajukan pertanyaan kepada Tuhan, bagaimana kita juga bisa melatih dengan membaca kebenaran firman Tuhan, mencernakan firman Tuhan. Dan oleh sebab itu meditasi, kontemplasi akan kebenaran firman Tuhan akan menolong kita juga. Ya, bacalah firman Tuhan. Amin. Ya. Ya. Saudara boleh datang kepada Tuhan dengan segala pertanyaan yang ada, dengan segala pengalaman. Dan Tuhan mau, ia menanti-menunggu. Di 2 Korintus 1 ayat 3 ditulis, terpujilah Allah Bapa kita. Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan. Itu Allah. Mungkin gambaran saudara karena ada pengalaman tertentu tidak melihat Allah kayak seperti itu. Tapi gambar yang sebenarnya adalah Allah Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Amin. Kami akan akhiri sampai di sini. Kami juga ingin mendengarkan mungkin ada pertanyaan atau komentar dari saudara. Kami juga senang mendengarkan jika sudah bisa membagikan apa yang dapat menolong saudara atau menolong selama saudara berduka atau mengalami kedukaan ini untuk bisa men-sharingkan. Mungkin kita bisa menguatkan satu dengan yang lain. Dan mungkin ada komen juga yang tidak menolong bagi saya ketika saya mengalami kedukaan, bagaimana sikap orang terhadap diri saya, terhadap ketika saya mau proses akan hal itu. Silakan saya kembalikan pada Pak Sam atau Pak Jose. Terima kasih sebelumnya Pak Daniel dan Ibu Eva sekali lagi untuk sharing yang sangat menguatkan, sangat meneguhkan, dan juga berisi hal-hal yang praktis yang bisa kita lakukan. Silakan Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, jika ada pertanyaan, boleh dituliskan di dalam kolom chat, atau kalau misalnya mau menyampaikan secara langsung juga dipersilahkan. Nah, sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu dan rekan-rekan yang hadir pada kesempatan ini, mungkin ada satu pertanyaan sebagai pertanyaan pertama begitu ya untuk Pak Daniel dan Ibu Eva. Kebetulan ini ada satu ada satu kenalan atau orang yang sedang mengalami hal ini, tetapi ini pengalamannya agak mungkin unik dalam artian jadi ada pertanyaan yang masuk ini dari orang yang dikasihi tersebut belum meninggal, tetapi sepertinya ini sudah
sudah dekat waktunya, karena orang yang dikasihi dari orang yang bertanya ini sedang ada di rumah sakit, jadi kondisinya agak gawat dan memang sepertinya karena usia lanjut dan sudah bergantung kepada alat-alat. Nah, pertanyaannya adalah ketika kebetulan orang yang dikasihi ini latar belakang bukan Kristen, latar belakang bukan Kristen, tetapi dari yang saya diketahui, orang ini yang men-sharingkan kepada saya, bertanya kepada saya adalah dia sudah memberitakan Injil, begitu ya, sudah memberitakan Injil di rumah sakit itu, dan sepertinya diresponi, yaitu ayah angkatnya ini merespon dengan menangis, begitu ya, maksudnya waktu diajak berdoa dan ditanya dan diceritakan mengenai Tuhan Yesus, ada respon gitu ya, walaupun secara verbal dia sudah tidak bisa. Nah, mungkin pertanyaannya adalah sebagai orang percaya, karena kebetulan ini yang dikasih ini bukan orang percaya, dan terlebih lagi keluarga yang, karena ini ayah angkat ya, jadi keluarga yang anak-anak kandungnya ini dari agama kepercayaan lain, yang tentunya juga kalau ayahnya meninggal ingin mereka melakukan perkabungan atau sembahyang dengan sesuai kepercayaan mereka gitu ya. Kan ada kemungkinan yang akan yang dikasihi ini dia sudah percaya begitu ya. Jadi apa yang khususnya ketika menghadapi situasi seperti ini ada perbedaan iman begitu ya, dan di tengah-tengah ini kan begitu banyak yang harus diproses, apa yang bisa dia lakukan sebagai orang percaya gitu ya. Jadi juga bagaimana untuk bisa menghadapi ini jadi near death experience, jadi bukan past perkabungan, tetapi ya kira-kira pertanyaannya begitu Pak Daniel. Mungkin nanti Pak Jose juga bisa menambahkan ataupun hamba Tuhan yang lain mengalami akan hal ini dalam pengalaman pastoralnya. Yang pertama tadi mungkin dengan keinginan kita yang bersangkutan untuk mengenal Tuhan, memiliki relasi dengan Tuhan. Dan nampaknya dia bisa menerima akan hal itu di tengah segala keterbatasan kemampuan dia, awareness dia untuk bisa menerima. Kita tahu ternyata Tuhan bekerja di dalam dirinya, paling tidak penampilan yang kita lihat dari luar. Saya tidak tahu berapa banyak yang bersangkutan masih bisa berbicara, mengungkapkan atau tidaknya. Rupanya tidak bisa rupanya. Artinya sangat bergantung kepada keputusan yang ada di luar dari dirinya, keluarga maupun orang yang terdekat dengan dia, begitu. Bagi saya mengenai langkah-langkah berikutnya dengan cara pemakaman yang seperti apa, kita bisa mengomunikasikan sejauh kita tahu tentang klien atau pasien ini dengan pengalamannya dengan Tuhan, dari kesan dia mengutarakan, dan anggota keluarga yang dilibatkan, berusahalah untuk bisa tidak langsung konfront, berbicara satu dengan yang lain bagaimana yang terbaik untuk dilakukan. Jangan terlalu ngoyo dengan ritualnya saja yang dilihat. Tapi kita lihat kalau dia sudah memiliki relasi pribadi dengan Tuhan, itu yang memberikan penghiburan yang paling dalam bagi kita sebagai orang yang beriman. Bahwa di caranya seperti apa, kita ingin bisa memberikan masukan, tapi apa diterima atau tidak, jangan itu dijadikan untuk perdebatan. Karena kita inginkan mengurangi stres-stres orang-orang yang ada di sekeliling tadi karena kita punya pendapat atau keyakinan kita menurut kita itu yang terbaik. Oke, yang terbaik yang kita sudah tahu, dia mengenal Tuhan, dia bersama dengan Tuhan. Keputusan yang siapa yang lebih menentukan, kita juga bisa melihat dinamika di tengah keluarga itu. Ada orang yang mungkin satu lebih dominan dalam mengambil keputusan, yang satu quickie hanya ikut saja. Kita perlu pendekatan dengan orang yang bersangkutan dengan bijak, yang juga dia tahu dari sisi kita, pendapat kita, kalau yang kita bisa ungkapkan. Orang ini yang akan menentukan dalam keputusan-keputusan yang diambil biasanya. Mungkin itu sementara dari saya. Apakah dari Pak Jose ada masukan, Pak? Atau dari ada pengalaman hal yang sama? Saya tidak tahu. Atau dari teman yang lain, dari teman-teman yang juga bisa memberikan masukan.
Terima kasih Pak Daniel. Terima kasih Iya. Ibu. Silahkan. Ada pertanyaan dari Bapak-bapak, Ibu-ibu yang lain, silahkan. Iya, ini ada satu pertanyaan. Ada seorang ibu yang anaknya meninggal. Di dalam masa duka ini, ibu ini tidak bisa menerima kenyataan dan terus bertanya kepada hamba Tuhan, mengapa Tuhan mengambil anak saya, kenapa bukan saya? Anak saya masih muda dan saya sudah tua, jadi terus-menerus bertanya mengapa dan mengapa. Bagaimana cara untuk mendampingi ibu ini? Ya, silakan Pak Daniel atau Ibu Eva. Sangat bisa dimengerti, saudara ini sulit untuk bisa menerima karena sepertinya ya seperti ia katakan, gilirannya seperti semestinya saya, bukan anak saya. Dan pikiran atau kata-kata tadi sudah menunjukkan mengapa Tuhan ambil. Sepertinya Tuhan dengan sengaja menyakitkan kita. Dia melakukan sesuatu yang memang nggak bisa dimengerti. Tapi kembali lagi kepada awal yang tadi kami bicarakan mengenai kerusakan atau situasi di dalam dunia ini di mana hal yang buruk terjadi karena kehancuran yang kita alami di dalam dunia ini. Bukan hanya yang tua yang menjadi sakit, yang muda bisa menjadi sakit. Bukan hanya yang tua yang bisa alami kecelakaan, yang muda bisa. So ini dunia yang kita harap ikut satu peraturan yang masuk akal, yang terbaik yang terjadi, seperti yang tua lebih duluan, yang nanti yang lebih muda sudah tua baru meninggal juga. That's not how it works. Dunia ini tidak mengikut seperti itu karena dengan kehancuran tadi, kesakitan masuk. Melalui dosa, semua yang buruk yang kita coba hindar ada. Dan Tuhan tidak datang untuk mengubah semua yang terjadi tadi. Dia dengan dia meninggal di atas kayu salib, dia berikan kepada kita kesempatan untuk dosa dihapus. Kita ada satu persatuan bersama dengan Tuhan. Kita diselamatkan. Kita punya hidup yang kekal yang sudah mulai sekarang ini. Bukan baru kita masuk surga. Ya. Bagi saya satu hal memberikan penjelasan secara teologis dan filosofi mungkin tentang apa arti penderitaan dalam hal ini. Pendekatan dalam pastoral perlu kita di sini mungkin bukan penjelasan yang dia butuhkan, tetapi pendampingan. Artinya dia cukup stuck kalau dia berkali-kali berputar, terobsesi dengan pikiran why tadi. Pertanyaannya berapa jauh dia memproses saat ini? Apakah dia ada memori-memori apa saja di dalam dirinya? Saya mungkin bertanya dengan support system dia. Apakah suami di sini? Apakah ada anak lain juga atau dia hanya satu-satunya anak ini? Menentukan sekali untuk dia tidak sendiri di dalam memproses tadi. Dan ada saatnya hari ini dia baik, besok tidak. Ada saatnya dia melihat fotonya menolong, ada saatnya saya tidak melihat foto jauh bisa menolong. Bagaimana untuk bisa paralel dia mengizinkan tadi? Bagaimana dia memprosesnya? Apakah dia mungkin ada perasaan bersalah di dalam dirinya terus-menerus mengejar dia? Andai kata saya tidak. Seharusnya saya. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu tentunya membuat complicated grieving process tadi. Membuat kesulitan, dia stuck. Artinya pasti memerlukan pertolongan dari kita. Proaktif bertanya tentang keadaan dia, situasi hari ini, seperti apa-apa yang bisa secara kerutinan masuk dalam kehidupan dia, itu akan menolong juga dia untuk bisa stabilize begitu. Ternyata masih bisa hidup ini masih bisa saya lewati, di samping kedukaan tadi masih ada yang saya bisa kerjakan dan syukuri akan hal itu. Cukup membutuhkan pendampingan yang intensif. Saya tidak tahu apa dia terus-menerus tinggal di rumah ketika akan hal itu, apakah dia bisa keluar dari rumah. Support system untuk menolong dia untuk bisa melihat sementara yang dia terobsesi dengan pikiran tadi. Begitu. Dengan pikiran bertanya kembali kepada Tuhan
untuk siap untuk belajar, karena mungkin bukan hanya bertanya, tapi juga untuk berdiam bersama dengan dia dan bertanya kepada Tuhan, sehingga bisa kita mendengarkan juga suara Tuhan berbicara kepada dia. Ya, tidak mudah, tapi juga kita tidak ingin memaksakan orang ini untuk secepatnya keluar dari situasi tadi, tapi dia tahu dia tidak sendiri dalam melewati lembah ini. Dan tadi kita berkata tidak harus stuck berdiam di dalam lembah tadi. Mungkin ada langkah-langkah yang kecil yang dia bisa lakukan untuk menunjukkan, oke, hidup ini saya masih punya masih ada satu lagi anaknya, saya masih punya suami, saya mesti punya gereja atau teman-teman untuk bisa melihat lebih jauh. Mungkin ada tambahan dari kamu. Memang fokusnya kepada yang kita yang hilang, bukan kepada yang masih ada. Biasanya seperti itu, karena yang membuat kita sakit, yang kita merasa kehilangan itu. Untuk bersama-sama mungkin waktunya untuk kita duduk dan boleh cerita mengenai bagaimana hidupnya anak ini dan apa semuanya, untuk memproses. Bukan kita yang bisa menjawab mengapa ia meninggal. Kita nggak bisa jawab. Untuk gimana? Menghadapi situasi di mana kita nggak punya jawaban yang akan memberikan solusi semua beres gitu. No. Tapi untuk berani untuk tetap menemani di dalam keadaan yang membuat kita sendiri merasa tertekan, kok Tuhan kok mengapa gitu. Saya juga nggak tahu sendiri. Bertahan di dalam situasi yang begitu sulit, menangis mungkin dengan dia. Tapi juga cari bersama-sama datang kepada Tuhan untuk mengungkapkan, Tuhan kami mengerti. Begitu sulit untuk menerimanya. Tolong aku, tolong aku. Dan Tuhan nyata, itu bukan ide yang, baiknya kalau Tuhan bisa. Tapi nyata, Tuhan nyata mau hadir. Dan untuk kita percaya kepada Tuhan, sesuatu yang saya nggak bisa lakukan. Untuk minta Tuhan melakukannya. Di dalam counseling kita akan seringkali berorientasi pada masa lalu atau masa yang sekarang. Kadang-kadang kita kurang juga berorientasi untuk masa yang akan datang. Ada satu pendekatan yang sebenarnya imaginary approach. Untuk bertanya contohnya, andai kata 4 tahun, 5 tahun kemudian, saudara, apa yang kira-kira dengan perasaan yang ada sekarang, saudara akan seperti apa? Mungkin dia mengungkap, saya tetap akan marah, saya tetap akan itu. Tapi kalau mungkin juga dia bertanya, oke, saya akan jauh merasa lebih baik bisa melewati 4-5 tahun ke depan. Kalau begitu sampai melewati ke sana, bagaimana caranya untuk saya bisa melihat? Nah, itu menolong kita. Di sinilah kan salah satu kekhawatiran dari hidup kita adalah kenyataan, kepastian bahwa kita semua harus mati. Tetapi ketidakpastian apa yang akan terjadi setelah kematian. Oleh sebab itu Paulus menekan bagi kita penting bahwa hidup kita ini seperti sauh itu, keselamatan itu sudah menentukan, sudah sure dan steadfast, sudah pasti di dalam Kristus kita diselamatkan. Dan kembali di sini juga kita melihat perspektif ke depan tadi bahwa hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Tetapi bagaimana dia untuk bisa getting there, bisa ke sananya. Nah, itulah pendampingan pastoral yang bisa cukup melelahkan, merawat, menjaga, mendampinginya. Untuk dia bisa melihat, oke, ada langkah-langkah ke depan yang saya bisa lakukan bersama dengan dia untuk getting there. Mungkin lebih banyak mendengar daripada coba menjawab pertanyaan ini. Untuk orang diberikan kesempatan untuk ceritakan. Ya. Kalau dia bisa menulis juga dengan jurnal, itu menolong memprosesnya, dan kita memberikan mereframing atau sepertinya kalau novel itu kita membuat cerita lagi dengan reframing role seorang di situ, seorang mama, seorang anak yang tidak ada lagi. Kira-kira cerita ini mau seperti apa? Rewriting atau reframing kembali narasi dari kehidupannya. Itu perlu waktu untuk kita berani untuk berlangkah. Kalau masih menetap di tempat yang sama, kayaknya belum bisa gitu. So perlu banyak kasih, kehadiran saudara yang mungkin bisa menggambarkan kehadiran Allah. Kesabaran dan tetap mengasihi, tetap bergaul dengan orang yang membuat kita sulit karena kita nggak ada jawaban yang membereskan semua. So hadirlah.
yang memberikan juga positif reinforcement mungkin untuk setiap positif yang dia lakukan dan dia merasakan hari ini saya lebih baik. Apa yang membuat saya hari ini lebih baik daripada kemarin? Lakukan hal itu lebih banyak untuk menolong dia lihat oh ya oke, dengan saya keluar dari rumah pikiran itu tidak, kan di sini kita berbicara respon kita terhadap mental, pikiran kita dan juga perasaan. Itu yang tidak nyambungkan dari perasaan dengan pikiran tadi. Nah, untuk kita juga memberikan positive reinforcement, dengan bisa berjalan keluar, dengan bisa pergi setengah jam, 2 jam dengan keluar, itu menolong bagi saya. Lakukan mungkin bisa lebih banyak, dan ada hal lain lagi yang mungkin bukan hanya satu cara saja untuk menolong dia bisa melihat ada titik-titik terang yang dia bisa langkah-langkah kecil tadi gitu ya. Mungkin sejauh itu dulu jawaban saya. Mungkin ada yang lain. Terima kasih Pak Daniel, Bu Eva. Ya. Menarik sekali. Ya, saya belajar banyak malam hari ini. Kita belajar bagaimana bukan saja di dalam menghadapi keterhilangan itu, tetapi juga bagaimana kita yang bisa menjadi pendamping atau mendampingi, menjadi support bagi saudara-saudara seiman kita yang mengalami keterhilangan. Ya, menarik sekali dan terima kasih Pak Daniel dan Ibu Eva. Saya tadi mencatat juga mengenai bagaimana kita perlu take time untuk build friendship ya, sesuatu hal yang mungkin sering kali kita dengar tapi ya dipikir-pikir betul juga, it takes time to build friendship dan jarang kita pikir. Karena ini berkaitan dengan hal ini juga ada pertanyaan yang masuk Pak Daniel, Ibu Eva, yaitu mengenai orang atau saudara seiman yang ditinggal pasangan hidupnya beberapa tahun yang lalu, sudah cukup lama, tetapi sepertinya menurut yang bertanya ini, orang tersebut rupanya tidak dapat kembali masuk kehidupan yang normal seperti semula, dan saudara seiman ini sepertinya kok seolah-olah menjadi antisosial atau kecenderungan untuk selalu menyendiri. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk bisa kita menolong atau kita bisa memberikan encouragement untuk saudara seiman kita yang berada di dalam posisi yang demikian, Pak Daniel dan Bu Eva? Mungkin ada masukan. Kalau kita pikirkan kedukaan sebagai satu perjalanan, mungkin orang itu di dalam perjalanan mulai berhenti, tidak meneruskan untuk masuk atau pilih hidup gitu, tapi pilih untuk lebih menyendiri. Dan salah satu bisa sebetulnya karena kita kehilangan seseorang yang begitu berarti dan luka yang kita alami, kesakitan yang kita alami yang begitu dalam, kita bisa ambil keputusan saya nggak mau dekat lagi dengan begitu dekat, nggak mau berteman lagi supaya saya bisa menghindar untuk sakit seperti ini lagi. Dan itu memungkinkan. Saya sendiri mengalaminya waktu mama saya meninggal, waktu saya masih teenager. Saya di dalam hati tanpa sadar mengambil keputusan nggak akan saya dekat lagi dengan seseorang karena kesakitan yang begitu dalamnya nggak mau alami. Baru kalau saya dengar dari sudah dewasa, saya dengar dari orang lain, kayaknya kamu nggak peduli terhadap kita. Kamu datang, pergi, sepertinya nggak ada hubungan yang dekat erat, tapi hanya sekian. Dan itu membuat saya mikirkan kembali, mengapa saya seperti ini? Saya nggak sadar. Tapi tanpa sadar bisa terjadi, kita ambil jarak untuk menjaga hati kita. So, ini salah satu kemungkinan. Tapi mungkin ada sesuatu yang lain. Kalau kita bisa mendekati orang itu untuk sepertinya datang kepada tempat gimana dia ada, mungkin boleh tanya lagi dulu waktu pasangan meninggal, bagaimana? Apa yang dipikirkan? Apa yang kesimpulan di dalam pikiran orang tersebut dan sebagainya? Untuk mungkin di sana bisa sepertinya ambil thread-nya lagi untuk nyambung kembali supaya bisa dibawa ke masa sekarang ini di mana untuk masuk ke dalam hidup kembali. Ya,
orang ini kehilangan pasangannya, maksudnya dari pertanyaan tadi, itu konteksnya. Iya. Kita tahu satu hal, kehilangan bahwa pasangan kita tidak ada lagi secara fisik dengan kita. Tetapi memori-memori bersama dengan dia, itu pun kehilangan yang perlu kita perhatikan. Oke, saya nggak bisa bersama lagi dengan dia pergi ke kafe, dia cerita lagi dengan itu. Nah, itu narasi itu perlu kita dengar, gitu, supaya dia bisa menceritakan memori-memori tadi yang saya yakin tidak hanya memori yang positif, mungkin ada yang negatif juga, pengalaman rasa bersalah dia, seharusnya saya bisa lebih baik memperhatikan dia, seharusnya saya bisa lebih sabar dengan dia. Itu yang kita inginkan, narasi cerita tadi. Itu powerful sekali di dalam counseling ketika, nah ini seringkali kita tidak punya tempat untuk bercerita, dan ada orang yang being present, betul hadir untuk orang tersebut, begitu. Dan tentunya kedua, dia bisa memiliki seperti yang disebut narcissistic injury, dia menjadi korban masalah tadi, masalah kepergian tadi, sehingga dia hanya berputar pada diri sendiri, sehingga dia tidak bisa menerima kenyataan tadi, juga marah pun tentunya bisa ke hadapan Tuhan, dan dia melihat dirinya menjadi orang yang victim tadi. Ya, dan victim tadi kemungkinan salah satu penyebabnya. Tadi kamu katakan penyebab yang lain. Yang kedua, yaitu ketika parenting, ketika dia masih kecil, kalau dia bersalah, melakukan mungkin tidak mendapatkan pengampunan, menerima pengampunan, dia bisa diterima tanpa syarat. Sekarang dia sulit dengan cara salah satunya menghukum dirinya sendiri, yaitu tidak pernah ada orang yang bermurah hati pada saya. Dan hubungan dengan orang tidak safe. Ketika saya memberikan hati saya, membuka hati saya, ia berelasi untuk siap being vulnerable, siap untuk dilukai, untuk terluka, untuk bisa memaafkan dan dimaafkan. Nah, ini yang mungkin juga itu kemungkinan salah satunya. Satu juga ada orang yang merasa saya mau menjaga memori pasangan saya. Dan karena itu saya menjauhkan dari orang lain, seperti merasa bersalah kalau saya mendekat dengan orang lain. Sepertinya pasangannya malah nggak bisa terima kalau saya seperti itu. Kita nggak tahu, ini hanya duga-dugaan. Tapi untuk mengetahui, mungkin untuk cari pendekatan dengan orang tersebut, pengen dengar situasinya. Untuk ia ada kesempatan untuk mungkin ceritakan mengapa sikapnya sekarang seperti ini. Yang sebetulnya salah satu memorial service yang sangat positif bisa terjadi juga, saya harapkan dia bisa mendengarkan cerita tentang pasangannya dari orang lain tentang pasangan tadi. Itu kadang-kadang menolong dia juga, oh di balik itu ada cerita yang mungkin juga saya tidak tahu, tapi kesan orang terhadap pasangan saya seperti itu. Yang itu bisa menolong bagi dia memproses, melihat bukan hanya dia sendiri yang tahu tentang pasangannya, tapi banyak orang, impact atau orang tersebut terhadap orang-orang yang masih hidup. Karena tadi dikatakan beberapa tahun yang lalu, ini agak jauh, tapi mungkin peran memorial service perlu juga menjadi salah satu bagian bagi saya untuk memproses kedukaan ini penting. Itu mungkin catatan saya sedikit ya. Terima kasih Pak Daniel, terima kasih. Ya. Satu pertanyaan yang tadi masuk di kolom chat, saya bacakan saja langsung. Saat ini saya hanya tinggal berdua dengan suami, sementara anak-anak tinggal jauh. Saya sangat bersyukur masih memiliki pendamping hidup, meskipun terkadang merasa ada kekhawatiran bila ditinggal pasangan maka akan hidup sendirian. Saya berserah dan tahu bahwa ini adalah dalam pengaturan dan kuasa Tuhan, maka saya berusaha mengisi waktu dengan sebaik-baiknya. Apakah Bapak dan Ibu memiliki advice untuk hal ini? Terima kasih. Mungkin di antara kita ada sekian banyak yang di dalam posisi yang sama ya. Artinya kita sudah lanjut usia, kita punya anak yang tinggal jauh, dan kita ya sudah memikirkan bagaimana kalau misalnya pasangan saya pergi duluan gitu. Itu normal, dan kita sendiri juga membicarakan hal tersebut atau coba tidak memikirkannya, tergantung lagi suasana kayaknya. Tentunya kita tahu di dalam situasi apapun kita akan ditemani, dan ya dengan Tuhan, dia bilang aku akan menggendong kamu sampai usia tuaku kamu. So ini
sesuatu yang saya pegang sendiri. Kita nggak akan ditinggalkan sendirian. Situasi seperti apa, saya nggak akan bisa tahu. Hanya Tuhan tahu. Tapi what do I do with the time that I have now? Bukan hanya untuk supaya kita senang-senang sebanyak mungkin, pergi banyak. Itu mungkin ada orang yang merasa seperti ini, mengisi waktu untuk pergi kemana-mana. Bagi saya Itu ada batasnya. ada Traveling kemana-mana, kurs kembali aja batasnya. Ya, tapi bagi saya apa yang memberikan makna kepada hidup saudara? Karena saya nggak hidup untuk diri saya juga sih. Saya ada anak Tuhan. Apa yang saya atau kami bersama-sama bisa menjadi berkat bagi yang lain? Di mana karena hidup kita kalau kita berikan kita diperkaya. Bukan kalau kita menerima sebanyak mungkin kita diperkaya. No. Kalau kita berikan kita diperkaya. Ya, usia lanjut dan ketidak emptiness tadi. Artinya pertama pasti kita tinggal berdua lagi. Tapi anaknya jauh juga. Dan kami tanpa hari tanpa doa untuk anak dan cucu kami. Satu hal, tangan kami lama-lama lebih pendek dengan anak kita lebih jauh. Tetapi setiap hari kami mendoakan anak kami dan cucu kami. Itu satu. Kedua, legacy yang kita berikan, warisan. Justru dengan usia kita bertambah, kita harapkan hidup kita lebih bijak. Kita masih bisa memberikan impact kepada anak dan cucu kita, atau mungkin juga banyak relasi yang sebelumnya kurang begitu baik, yang saya minta kepada Tuhan tolong untuk saya minta kesempatan bisa mungkin minta membereskan akan hal itu, agenda-agenda tadi dengan relasi kita dengan anak kita, yang kita tahu tidak perfect dalam parenting, kita pernah melukai anak kita atau keluarga juga. Dan bagi saya tadi meaningful, purposeful dalam hidup ini. Di Amerika banyak yang mungkin yang disebut volunteering. Bagaimana kita bisa volunteering, bisa kita berdua. Saya mengenal pasangan waktu itu di Colorado yang setiap hari Selasa dia 7:30 sampai jam 10 ada di rumah Lutheran Hospital, hanya menolong seseorang untuk memberikan untuk administrasi, untuk sign in, ada kesempatan untuk bisa mendoakan pasien. Bentuk itu menolong sekali untuk kita melihat meaningful, bukan hanya untuk keluarga sendiri tapi juga untuk orang lain. Jadi ya itu yang mungkin kita kurang isi sebagai pasangan, untuk having fun. Untuk kita berdua having fun. Sementara ini ya kita pergi ke kafe berdua, momen atau main puzzle bersama-sama. Ada momen-momen seperti itu. Quality time untuk satu dengan yang lain juga. Ya, jangan hanya fokus kepada kita berdua. Iya. Bagi saya itu membuat dunia kita sangat kecil sekali sih. Tapi apa yang kita masih bisa lakukan bagi orang lain, bersama dengan orang lain, untuk menjadi berkat, untuk seperti tadi itu menguatkan orang lain di dalam perjalanan hidup. So tanya kepada Tuhan, apa yang Tuhan rencanakan untuk saya untuk waktu sekarang gitu. Aku masih hidup begitu. Dulu waktu saya kenalan dengan Pak Daniel, dia punya nenek Swiss itu kayak. Karena tinggal di Swiss itu dia sudah 90 tahunan. Dan dia sudah buta, nggak bisa lihat lagi, kedengarannya sudah lebih sulit. Ya, tapi dia orang pendoa. Dia ada kalender di sana ditulis, dan orang yang bantu dia di rumah Jompo itu setiap hari di satu lembar dilewati untuk melihat siapa yang tulisannya nama siapa, dan dia doakan orang itu dan doakan itu, dan dia bilang, aku sebetulnya pengen pergi tapi rupanya aku masih dibutuhkan untuk mendoakan orang. Hey, ya, siapa yang punya waktu? Kita semestinya, kita sudah pensiun, punya waktu untuk mendoakan begitu banyak orang yang di dalam keadaan yang sulit. Karena doa itu ya, berdoa selalu kata firman Tuhan. Tapi kita lebih bisa daripada yang muda yang sibuk seperti ya harus berusaha untuk berjuang dengan anak dan kepekerjaannya. So tanya kepada Tuhan, apa yang saya bisa memperkaya dan ada makna tidak? Di mana saya bisa melakukan yang Tuhan memberikan kepada saya di dalam situasi seperti ini, dan bukan yang lain. Karena saya yakin ada. So,
ini kayaknya mungkin masuk Tanya, aja saya. mungkin bertanya kepada Bapak Pendeta atau Gembala Sidang, apa yang saya bisa bantu untuk pelayanan di gereja? Di sana mungkin bergantung, kadang-kadang maafkan membersihkan kursi, ataupun ada bagian yang pelayanan saya waktu itu di Swiss, ada gereja yang tidak terlalu besar sih, 150 orangan, tapi ada Bapak yang pensiun, setiap hari saya melihat dia tuh waktu itu kita masih pakai buku, dia yang membereskan buku, dia menyediakan buku setelah, tapi dia merasakan di situ menjadi bagian dari pelayanan yang masih dia bisa lakukan. Dan ada hubungan dengan orang luar, bukan kita hanya berdua gitu. So, yeah. Try. Mungkin sementara itu segala. Terima kasih Pak Daniel, Bu Eva, sangat kaya sekali ya nasihat untuk bagaimana hidup kita memperkaya orang lain selalu. Terima kasih. Ada pertanyaan lanjut, mungkin ini kita tidak bisa terlalu lama, tapi saya akan berusaha untuk bisa semua pertanyaan ini ditanyakan secara cepat saja. Bagaimana menolong keluarga yang berduka karena ada anggota keluarga yang meninggal dengan bunuh diri? Keluarga yang berduka ini bertanya-tanya dan mereka khawatir karena mereka ya khawatir dengan bagaimana tentang jiwa atau roh orang yang almarhum tersebut binasa karena mati dengan bunuh diri. Bagaimana cara menolong, ini khususnya fokusnya adalah bagaimana cara bisa menolong keluarga yang ada di tengah duka yang seperti demikian. Ini mungkin satu situasi yang termasuk yang sangat-sangat sulit. Dan kita ada contoh dari Amerika yang dipublikasikan ya, orang yang sangat terkenal, yang ada yang meninggal karena ada depresi, karena ada mental health problem, dan karena yang sudah berusaha diatasi dan tidak bisa, dan akhirnya orang itu membunuh diri. So pertanyaan pasti tambah banyak, dan salah satu apakah dia selamat atau tidak. Bagi saya sebagai pribadi aja itu Tuhan yang tadi kami bilang penuh belas kasihan, saya serahkan dia kepada Tuhan yang Allah, yang Bapa yang penuh belas kasihan. Siapa saya untuk bilang itu akan seperti ini ujungnya atau itu. Karena kalau kita mengenal orang yang mengalami masalah kejiwaan tadi itu, penderitaan yang begitu besar, yang mungkin nggak bisa dibayangkan orang yang sehat dan semua berfungsi dengan normal gitu. Artinya untuk saya nggak bisa seperti pasti Tuhan nggak terima kalau ini sepertinya kita membunuh, artinya membunuh diri, so nggak akan selamat atau whatever. Untuk percayakan anak ini kepada anugerah Allah Bapa yang mungkin ya malah dia ada iman, tapi imannya sepertinya nggak bisa menebus lagi sampai masuk di dalam pikirannya. Dan ini satu kenyataan di dalam pelayanan, di dalam konseling, banyak orang yang sangat bergumul dengan muncul pikiran-pikiran untuk mengakhiri hidup. Salah satu untuk kita berdoa, tapi kalau sudah terjadi, untuk kita juga menemani keluarga ini dengan membawa mereka kepada hati Bapa. Allah Bapa yang penuh anugerah dan penuh kasih. Bukan, Tuhan tidak datang untuk menghukum. Dan untuk kita di dalam pikiran kita juga tidak menghukum seseorang, tapi untuk percayakan, karena yang percayakan dia kepada anugerah Allah yang sudah keputusan yang mereka lakukan nggak bisa diituin lagi, diulangi atau diubah lagi. Tapi saya percaya di mana saya nggak ada jawaban, Tuhan yang penuh anugerah
saya percayakan dia kepada dia. Saya nggak tahu Ya. menurut kamu. Yang bunuh diri seperti ini kan karena mentally illness, ada di situ, depression yang sangat tinggi, kemungkinan besar tidak lagi melihat arti hidupnya. Jadi satu penyakit gitu. Penjelasan mental health ini penting sekali menurut saya untuk kita mengerti gitu ya. Yang kedua, penjelasan setelah itu akan kemana. Ini yang memberikan kepada kita kekhawatiran yang paling tinggi dalam hidup itu, ya ketidakpastian apa yang terjadi setelah kematian bagi dia atau bagi saya. Bagi dia yang tentunya kita tahu. Tapi kita sebagai orang yang percaya, kita tahu bahwa Tuhan menyediakan hidup kita di balik sana setelah kematian. Itu satu kepastian bagi diri kita. Catatan saya di sini, bagaimana kita meninggal, sebetulnya bagaimana kita mati. Di sini catatannya salah satunya karena mental health tadi. Kalau saya membaca dari Ibrani pasal yang ke-11, mungkin saya bisa mengambil kesimpulan seperti ini. Di tengah dia menceritakan pahlawan-pahlawan iman, bagaimana mereka mengakhiri dan mereka berakhir dalam kehidupannya. Tetapi ada orang-orang yang meninggal karena di sini tentunya berdasarkan penganiayaan. Di situ dikatakan ayat 39 dari Ibrani pasal 11 ayat 39 dan 40, dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Yang saya ambil kesimpulan di sini, banyak dengan cara yang seperti apa mereka meninggal. Yang saya interpretasikan, kita bisa meninggal karena kecelakaan, kita bisa meninggal karena terminal illness, karena cancer dan sebagainya. Tetapi keyakinan bahwa Tuhan menyediakan yang lebih baik, itu menjadi jangkar yang kuat bagi kita untuk berharap kepada Tuhan di tengah segala ketidakmengertian sesaat yang kita lihat. Mungkin itu yang saya ingin tambahkan saja. Terima kasih Pak Daniel, terima kasih Pak. Memang satu pertanyaan yang tidak mudah, dari juga kondisi tidak mudah. Ya. Tetapi mungkin di situ justru makna kehadiran kita ya, mungkin Pak Daniel. Ya, betul sekali. Kembali yang semakin justru penting di sana, kehadiran dan mungkin bukan ucapan atau bukan perkataan. Ini juga satu pertanyaan berkat yang mirip, yaitu bagaimana mengenai orang yang berada di dalam keadaan koma tahun, apakah masih bisa diinjili? Ya, ini juga ada pertanyaan yang masuk yang mungkin tidak terlalu berhubungan dengan tema besar kita memahami, tapi ini juga pertanyaan yang masuk. Apakah orang yang sudah koma bertahun-tahun masih bisa diinjili? Kita nggak tahu berapa mereka dengar atau bisa, tidak. Kita nggak tahu. Kita tahu dari orang yang udah near death experience, mereka udah pergi dan kembali. Mereka bisa bilang semua yang dokter cerita, yang diceritakan di sekitar ranjang dan sebagainya. Saya dulu sebagai perawat selalu ingat dia bisa dengar. Kalau saya melakukan perawatan, saya bicara dengan orang itu. Tapi dia nggak bisa bereaksi. So, kita bisa, tentunya menurut saya, tentunya untuk kita bisa memberikan, kabarkan Injil, menceritakan pengalaman sendiri dengan Tuhan dan sebagainya. Absolutely. Walaupun terasa sepertinya orangnya nggak bereaksi, dan apalagi kalau bertahun-tahun itu sepertinya sangat sulit untuk seperti masih ada koneksi dengan orang. Tapi untuk kita bicara seperti ini orangnya, bukan hanya ya badan yang ada di depan kita yang kita rawat. Untuk berikan Injil kepada orang, ya tentu kita nggak harus siap untuk tidak bisa tahu apa yang dilakukan dengan pengetahuan tadi. Karena selama masih hidup di dalam pikiran atau di dalam jiwanya masih bisa ambil keputusan mau atau tidak mau. Kita nggak akan tahu sejauh mana itu terjadi. Tapi bagi yang kita ingin lakukan, menurut saya, sure,
Sure, absolutely. Sing to the person, read from the Bible, dan bicarakan mengenai Injil. Ya, absolutely. Bertahun-tahun nggak apa-apa. Mungkin itu yang justru menolong orang. Kita nggak akan tahu. Baru mungkin di kemudian hari akan satu waktu kelak di surga kita akan tahu berapa impact-nya atau gimana. Tapi lakukannya. Ini masih kesempatan. Berapa jauh mereka kalau yang orang yang koma respon terhadap sentuhan? Nggak bisa respon. Nggak ada respon sama sekali. Nggak bisa respon. Kalau sudah responnya sudah ada di satu communication. Tapi untuk kita bisa bicara dengan mereka, Menyanyi, ya, baca firman Tuhan dan sebagainya, dari kesaksian yang orang pernah yang ada di dalam koma dan kembali, kemungkinan besar mereka bisa dengar. Tapi kita nggak tahu. Oke? So, ya ini menurut saya ya lakukanlah. Terima kasih Bu Eva, sangat-sangat baik sekali insight dari Bu Eva yang sudah pernah menjadi melayani di bidang keperawatan. Terima kasih banyak. Mungkin kita pada saat ini kita sudah banyak diberkati. Kita sekali lagi mengucap syukur, berterima kasih kepada Pak Daniel, Ibu Eva untuk waktu yang diberikan dan juga untuk firman Tuhan yang dibagikan dan juga untuk nasihat dan masukan dan juga sharing kesaksian juga. Kita sungguh bersyukur, kita sungguh diberkati. Mungkin Ibu Yung ada yang mau disampaikan juga atau Pak Jose, silahkan. Ya, mengucapkan banyak terima kasih Pak Daniel, Ibu Eva, sudah menjadi berkat bagi kami semua di malam hari ini di LA dan pagi hari di Indonesia. Ya, biarlah kita sungguh-sungguh mempunyai hikmat Tuhan di dalam mendampingi mereka yang berduka, ya. Setiap orang berbeda, kondisinya berbeda, itu betul-betul bergantung betul pada Roh Tuhan, ya, untuk bisa mendampingi, menguatkan mereka. Itu nggak mudah. Ya, terima kasih. Tapi semua basic-basic yang kita perlu ingat itu sudah dibagikan malam hari ini. Terima kasih banyak. Tuhan berkati pelayanan Pak Daniel dan Ibu Eva juga. Terima kasih. Terima kasih. Baik, malam hari ini sekali lagi mungkin mau minta dengan kasih untuk Pak Daniel Tanusaputra menutup acara pada malam atau pagi hari ini dengan doa. Bapa, kami bersyukur untuk kasih setiamu yang baru setiap pagi bagi kami di Indo. Dan pada malam hari kami tahu kasih setiamu yang menopang saudara-saudara kami di LA. Engkau mengenal setiap situasi yang ada di tengah-tengah rumah tangga ini. Engkau mengetahui juga setiap fase kehidupan pernikahan keluarga kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan kami pagi ini, malam ini, untuk kembali mengenal bahwa Engkau Allah yang sama kemarin, sekarang, dan selamanya. Yang menopang kami, yang memberikan keyakinan kepada kami bahwa hidup kami ada dalam tangan-Mu, waktu yang Engkau berikan pada kami ada dalam tangan-Mu, dan kami ingin lebih dekat, lebih melekat kepada Engkau, ya Tuhan, untuk pengharapan kami bertumpu hanya kepada kebenaran firman-Mu, kepada tuntunan Roh Kudus-Mu. Kami rindu Tuhan, roh kebenaran, roh kasih, roh penguasaan diri, roh yang memberikan buah-buah itu boleh bekerja dalam hidup kami. Tuhan, kami berdoa untuk pasangan, mungkin untuk seorang yang tadi diungkapkan melalui pertanyaan-pertanyaan tadi. Kami mohon Kau hadir saat ini di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami melihat keterbatasan kami, ya Tuhan, dapat mengerti, memahami akan perasaan seseorang. Tapi kami tahu Roh Kudus dapat menolong kami untuk kami bisa menerjemahkan dalam setiap situasi orang-orang yang menghadapi kedukaan, perkabungan, rasa kesendirian. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang melayani di LA. Biarkan Tuhan Kau urapi, Kau curahkan kuasa-Mu, berikan hikmat kepada Bu Yun, Pendeta Yahya, untuk
Pak Jose maupun untuk Pak Sam, untuk semua aktivis penatua gereja, semua pastoral leadership di sana ya Tuhan. Kiranya Engkau memperlengkapi mereka dengan telinga, dengan hati, dengan tangan dan kaki yang ringan, untuk bisa kami mendampingi orang-orang yang ada dalam kedukaan. Tapi biarkan Tuhan kami yang dihibur oleh Engkau, yang dikuatkan oleh Engkau. Kami pun bisa hadir di tengah-tengah kedukaan, penderitaan orang-orang yang menghadapi saat ini. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk malam hari ini, untuk pagi hari ini kami di Indo. Kami mohon Kau kasih setiamu yang setiap pagi baru boleh menopang setiap kehidupan kami. Sudah-sudah yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya kasih, kemurahan, dan kesetiaan dari Allah Bapa, penebusan, keselamatan dari Yesus Kristus melalui kematiannya di atas kayu salib, melalui penderitaannya, tapi melalui kuasa kebangkitannya, boleh beserta dengan saudara. Dan persekutuan dengan Roh Kudus, Roh penghibur, Roh penolong, Roh yang terus-menerus memberikan kekuatan. Kiranya Allah Tritunggal boleh beserta dengan saudara-saudara malam hari ini atau pagi dan siang di Indonesia ini, menyertai saudara-saudara sekarang dan selama-lamanya. Amin. 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 Terima kasih banyak. Thank you, sekali Pak lagi. Daniel, Ibu Eva. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ya. Terima kasih, Thank you. Bu Yun-Yun, Thank you. Bapak Ibu Saudara. Pak Jose. Thank you Terima kasih. banyak ya Bu Eva. Bye-bye. Penanganannya. Bye-bye. Terima kasih.